Salam bola. Hai Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tetap ada isinya. Kita lagi-lagi akan membahas tentang kejuaraan sepak bola antar negara Asia Tenggara memperebutkan Piala AFF yang sekarang ini semakin hangat. Persaingan di grup A dan grup B pun makin sengit ya. Kalau di grup A, persaingan yang sangat ketat adalah antara Indonesia dan Thailand. Sedangkan di grup B juga luar biasa ketat persaingan di sana. Ada Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Sampai dengan saat ini belum ada satu tim pun yang sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal. Karena rata-rata baru menyelesaikan 2 pertandingan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang review pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Thailand. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, mulai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia mendapat kesempatan yang bagus ya, karena Garuda menjadi tuan rumah. Sebelum pertandingan ini, perang urat saraf sudah dilakukan oleh pelatih ofisial Thailand, netizen Thailand, karena mereka menilai bahwa penonton di Gelora Bung Karno akan melakukan teror terhadap tim Gajah Putih. Ya, Tribuners, Thailand dan Indonesia saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin hasil dari 2 pertandingan. Hanya dalam klasemen, Thailand tetap menempati posisi teratas karena dia unggul selisih gol atas Indonesia. Thailand mencetak 9 gol ya, tetapi belum pernah kebobolan. Sedangkan Indonesia sama-sama mencetak 9 gol ya total, tetapi Indonesia kebobolan 1 gol ketika melawan Kamboja. Thailand menang 5-0 atas Brunei dan Filipina 4-0 sebelum ini. Sedangkan Indonesia menang 2-1 atas Kamboja dan terakhir tanggal 26 kemarin mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0. Waktu itu gol-gol Indonesia itu dicetak oleh Syahrian Abimanyu menit ke-20, kemudian Dendi Sulistiawan menit ke-41, Egy Maulana Fikri, Elisa Spasostevi, Ramadan Sananta, Mark Lok, dan gol terakhir waktu itu dicetak oleh anak Papua, Yaakob Sayuri. Pertandingan antara Indonesia dan Thailand itu selalu berlangsung ketat, Tribuners. Memang dari sisi head to head, Thailand sangat dominan atas tim Garuda. Ini yang harus kita akui. Sebagai contoh ya, saya beberkan data ya, dalam 10 pertandingan terakhir, itu Thailand menang 6 kali. Indonesia hanya menang 3 kali, dan 1 pertandingan berakhir seri. Dan Tribuners, ini yang sedikit membuat Garuda ketar-ketir ya, bahwa dalam 5 pertandingan terakhir ya, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, itu Indonesia tidak pernah menang atas Thailand ya. Jadi terakhir itu Indonesia waktu di babak penyisihan Piala AFF tahun 2021 itu Indonesia kalah dengan skor telak waktu itu, yaitu 4-0. Jadi memang dari sisi kinerja reputasi ya, memang Indonesia selalu lebih banyak dikalahkan oleh Thailand. Tapi tentu saja ini tidak menjadi alasan bahwa Indonesia tidak boleh juga percaya diri melawan tim terbaik lah. Thailand itu tercatat tim terbaik di Asia Tenggara. Nah, dalam 6 pertemuan terakhir misalnya ya, itu Thailand menang 2 kali, ya, Indonesia seri 2 kali. Jadi Indonesia belum pernah mengalahkan Thailand. Jadi 17 Desember 2016 itu Thailand menang 2-0,
17 November 2018 maksudnya, itu Thailand menang 4-2 di Piala AFF juga. 10 September 2019 itu di babak penyisian Piala Dunia ya, itu Thailand menang 3-0. Kemudian 3 Juni 2021 itu seri ya 2-2. 29 Desember 21 Januari 2022 itu Indonesia dengan Thailand bermain seri 2-2. Kemudian Tribuners, Indonesia, kinerja tim nasional kita dalam 6 pertandingan terakhir itu baguslah ya, cukup bagus. Jadi 2 tahun ditangani Sintayong ini kinerja tim kita cukup baik. 6 pertandingan terakhir Indonesia menang, seluruhnya meraih kemenangan ya, dengan mencetak 24 gol dan kebobolan 6 gol. Jadi dari aspek produktivitas tim nasional kita itu sangat bagus ya. Cuma memang lini belakang kita juga tidak begitu bagus karena kita kebobolan 6 gol. Sebagai contoh dalam Piala AFF ini kita sudah kebobolan 1 gol ketika melawan Kamboja. Ini berbanding sedikit dengan Thailand. Thailand memang dalam 6 pertandingan terakhir mereka hanya menang 4 kali, sekali seri dan 1 kali kalah. Mereka mencetak 19 gol dan hanya kebobolan 3 gol. Jadi ini satu gambaran bahwa ketika tanggal 29 hari Kamis nanti Indonesia mengalahkan Thailand, Thailand itu punya lini pertahanan yang sangat bagus ya. Mereka dalam 6 pertandingan itu hanya kebobolan 3 gol, dan selama di Piala AFF ini Thailand belum kebobolan 1 pun. Jadi itu satu catatan yang mesti tentu saja ini menjadi perhatian dari Sintayong. Thailand dia hanya kalah sekali ya dari 6 pertandingan terakhir itu pada tanggal 14 Desember waktu kemarin dia melawan China Taipei ya. Jadi dia melawan China Taipei itu dia kalah dengan skor 1-0. Jadi itu saja satu-satunya kekalahan Thailand. Sedangkan yang lain dia menang dan 1 kali seri ketika melawan Malaysia. Kemudian Tribuners, saya sedikit juga membeberkan prediksi pemain yang akan diturunkan oleh kedua tim. Pertama dari kubu kita dulu, dari tim Garuda. Sintayong memang setelah pertandingan melawan Brunei dalam jumpa pers dia katakan bahwa dia akan menurunkan skuad terbaiknya ketika melawan Thailand, karena ini pertandingan babak penyisian grup tapi rasanya seperti final. Indonesia tetap akan mengejar kemenangan atau sekurang-kurangnya menahan seri, tidak boleh kalah, karena kalau kalah itu menipiskan peluang untuk lolos, walaupun masih ada 1 pertandingan terakhir tanggal 2 Januari 2023 melawan Filipina. Tetapi hasil positif terhadap Thailand itu memang yang dikejar oleh Sintayong. Nah, komposisi terbaik yang kemungkinan akan diturunkan oleh Sintayong adalah sebagai berikut. Di bawah Mistar tetap Nadio Argawinata ya. Sintayong akan menggunakan formasi 4-3-3. Belakang itu Pratama Arhan, Ahmad Irianto, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam. Sedangkan di tengah tetap akan dipimpin oleh Mark Klok ya, kemudian Ricky Kambuaya, Marcelo Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Nah, pilihan di depan, Sadil itu jadi pemain penghubung. Kemungkinan Sintayong akan menggunakan Ilyas Spasusevic sebagai target man tunggal di depan ya. Jadi kalau tidak Ilyas Spasusevic berarti Ramadan Sananta atau Egy Maulana Fikri yang menjadi pilihan. Tetapi kemungkinan besar kemarin ketika melawan Brunei, Spaso tampil cukup baik, dia memberikan 1 assist dan juga dia mencetak 1 gol. Jadi Sintayong ini komposisi dari 23 pemain yang dia siapkan Piala AFF ini yang terbaik. Kemudian di kubu Thailand, pelatih Alexander Poking juga akan menurunkan tim terbaik karena mereka juga pasti punya target adalah meraih kemenangan melawan Indonesia. Walaupun Thailand masih menyisakan juga 1 pertandingan terakhir, yaitu melawan tim yang lemah di bawah dia ya, Kamboja. Tapi tentu dia juga Alexander Poking sudah katakan bahwa pertandingan melawan Indonesia adalah pertandingan yang harus mereka menangkan. Nah, komposisi di Thailand ya di bawah Mistar tetap menjadi andalan kiper Thailand, yaitu Kiting
Polda Bencuk ya, kemudian di belakang itu Sasasak Hai Pakom, kemudian Teranan Mantan, kemudian Pansa Heavy Bond ya, itu di belakang. Lalu di tengah akan dipimpin oleh Sarah Yochen, Adisa Kraisong, dan Porin Paha. Sedangkan depan ya, Kisah Kaman, Supanan Burket, dan Ekanit Panya. Itu yang komposisi yang kurang lebih akan dipakai oleh Alexander Poking. Tribuners, bagaimana prediksi skor? Saya memperkirakan pertandingan ini akan berlangsung ketat, ya. Jadi hasil seri adalah sesuatu yang realistis, lebih realistis menurut saya. Nah, kemungkinan 1-1 atau berakhir 2-2. 0-0 tidak mungkin, karena baik Indonesia maupun Thailand adalah tim yang sangat menjunjung tinggi sepak bola menyerang. Jadi yang sangat realistis menurut saya adalah hasil akhir adalah 1-1 atau 2-2. Tetapi kalau kemenangan itu berpihak pada salah satu tim ya, entah Indonesia atau Thailand, kemenangan pun tidak dalam angka yang besar ya. Dia minimal 2-1 atau paling kurang 1-0 atau 3-2. Itu dari skor-skor pertemuan selama ini memang Indonesia dan Thailand itu skornya tidak terlalu besar-besar. Kalaupun sampai 4 gol tetap ada perlawanan dan biasanya 4-2 atau 4-3 itu yang terjadi. Alexander Poking sudah katakan bahwa melawan Indonesia dia tidak akan berjudi, misalnya untuk bermain safe atau hanya mengejar 1 poin ya. Jadi tetap dia akan, karena ini adalah pertarungan gengsi. Kalau menang, tim yang menang dalam pertandingan ini, maka dia sudah bisa dipastikan meraih tiket ke babak semifinal. Demikian Tribuners, prediksi pertandingan antara Indonesia melawan Thailand. Jangan lupa ya, hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, mulai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan Anda tentu punya prediksi sendiri ya tentang pertandingan ini, dan khusus untuk pendukung tim Garuda jangan lupa ya memberi dukungan ya. Kalau di Jakarta mungkin bisa hadir langsung, tapi juga bisa diberi dukungan yang positif melalui media sosial ya, melalui semua platform yang ada. Demikian Tribuners, jangan lupa ikuti terus perkembangan Piala AFF di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.